Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita bakal bahas saham-saham yang mungkin jarang aku bahas karena ya mungkin masih pergerakannya agak kurang menarik. Tapi overall menurutku ada sedikit yang menarik di sahamnya CPO seperti itu. Mari kita bahas. Kita bahas terlebih dahulu di IHSG hari ini. Di mana hari ini IHSG membentuk hammer ya teman-teman, membentuk hammer dan semoga di hari Selasa tetap melanjutkan market ke hijau seperti itu. Karena kalau kita lihat asing juga hari ini masih net buy. Jadi selama berhari-hari dari Rabu, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin hari ini asing masih net buy yang cukup banyak. Mungkin belum ada taking profit dari asing. Jadi perlu berhati-hati seperti itu. Lalu di sini kita ada pembahasan terlebih dahulu dari CPO-nya terlebih dahulu. Dimana CPO kalau teman-teman lihat dari jangka panjangnya dia pernah di breakdown ya di sini ya. Pernah di breakdown sebentar. Aduh, nah ini dia. Dia pernah breakdown di sini. Terus sekarang udah mengalami fase uptrendnya lagi, dia berada di jalur uptrend dan sempat hari ini diturunkan dulu ke dekat support. Jadi semoga tidak dijebol ke arah supportnya seperti itu. Dinaikkan lagi menuju ke arah uptrendnya. Jadi seperti itu untuk harga CPO-nya sendiri. Buat teman-teman yang masih memegang CPO atau saham CPO masih harap-harap cemas karena ya CPO-nya belum ada arah yang enak lagi menurutku, sedangkan MACD juga menukik ke bawah seperti itu. Lalu kalau kita lihat beberapa sahamnya di sini ada SIMP, LSIP, ALI dan SSMS. Di mana SIMP hari ini juga mengalami kenaikan, LSIP mengalami kenaikan hammer juga, ALI juga hammer dan SSMP, SMSMS ditutup ke harga previous close seperti itu. Jadi kalau kita lihat di satu saham terlebih dahulu, sebentar aku pakai yang ini aja dulu deh. Aku pakai yang trading view dulu. Ada SSMS terlebih dahulu. Dimana kalau kita lihat SSMS dari broker summary-nya terlebih dahulu, di sini Bandar melakukan distribusi pada hari ini dan asing pun melakukan distribusi walaupun tidak cukup banyak, hanya 0,04 billion. Berarti cuma 40 juta lah net sell-nya. Dan Bandar yang cukup lumayan dari pengeluarannya hari ini yaitu 0,343. Seperti itu untuk SSMS. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri, dia sedang berada dalam fase sideways, dimana dia udah ngebreak out dari jalur dari jalur downtrend dia. Akan tetapi tetap perlu diwaspadai teman-teman. Di sini ada area demand area buat teman-teman yang mau beli ya di daerah-daerah sini aja di 785 sampai 820. Jadi kalau seumpama nantinya mau cut loss tidak terlalu dalam juga buat teman-teman, karena kalau menurutku terlalu resiko ya teman-teman untuk trading, walaupun hanya trading di saham downtrend itu menurutku agak beresiko. Kalau seumpama nanti gagal ya teman-teman harus disiplin cut loss. Kalau seumpama teman-teman gak disiplin cut loss ya siap-siap aja gitu, minusnya bakal lebih banyak. Jangan sampai ada pemikiran wah nanti kalau besok naik gimana, ya itu terserah besok. Kalau teman-teman udah waktunya keluar, waktunya masuk seperti itu. Jadi belajar untuk disiplin terhadap apa yang teman-teman analisis seperti itu. Walaupun kalau seumpama besok mau masuk ke arah berapa, berarti masuk ke area 865 kembali ke arah uptrend ya itu lebih bagus sih. Tapi mending nunggu di area kalau jebol di ini area uptrendnya dia yang kemarin mau hampir dibentuk seperti itu tapi gagal, ternyata di bawah sideways terlebih dahulu. Jadi gitu untuk SSMS. Menurutku wait and see dulu aja, jangan ada buy di antara kita di SSMS seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada apa ya, aku lupa. Ada Ali. Di sini Ali kalau kita lihat
dari broker summary-nya terlebih dahulu. Di sini asing akumulasi, walaupun bandarmologinya masuk, tapi asingnya keluar. Walaupun tipis-tipis teman-teman. Ya mungkin kalau di saham-saham CPO memang agak tipis-tipis, tidak terlalu liar dalam akumulasi seperti itu. Tapi secara 20 harinya dia masih diakumulasi seperti itu untuk bandarmologi dari Ali dan juga asingnya dari Ali seperti itu. Asing dia terlihat net sell 3 billion dalam 20 hari, tapi 50 harinya minus 13 billion seperti itu. Kalau kita lihat technical analisanya ya sebenarnya menurutku Ali masih bagus sih, dimana dia juga udah mulai menunjukkan adanya fase uptrend dia. Tinggal kita lihat apakah besok bakal dijebol di sini atau enggak. Kita lihat pergerakannya, karena tanggung banget di sini ada ada resist, terus supportnya juga di sini. Kalau teman-teman mau ya beli di area sini, di area 8.200 atau 8.175. 8.200 menurutku cukup menarik. Jadi kalau 800 ke arah 8.150 di cut loss terlebih dahulu untuk mengamankan aset teman-teman. Dimana juga kalau kita lihat IHSG walaupun mengalami kenaikan juga masih agak deg-degan aja para retail untuk masuk, karena ada isu-isu yang tidak mengenakan seperti itu. Untuk Ali menurutku ya kalau seumpama 8775 ini dijebol bakal sangat menarik sih, dia bakal sangat menarik, mungkin bakal melanjutkan uptrend dia, melanjutkan ke arah berapa ini, ke arah sini 9.325. Ya kita lihat aja bakal mampu ke situ atau enggak. Kalau kita lihat MACD nya juga ya bisa sepertinya untuk mengarah ke arah resisten sekarang 8775 seperti itu. Tinggal pertanyaannya harga CPO bakal dibawa kemana gitu kan untuk besok, harga komoditasnya seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada LSIP, dimana LSIP kalau kita lihat broker summary-nya hari ini terlihat sedang diakumulasi walaupun tipis-tipis, tapi asingnya dia keluar. Ya lumayan lah untuk 0,34 di saham-saham CPO. Karena kalau yang tadi kita lihat juga CPO sebelumnya juga akumulasi dan distribusinya tidak terlalu tidak terlalu banyak seperti itu. Walaupun kalau kita lihat akumulasi dari asing itu cukup menarik, 33 billion, 26 billion, 23 billion dalam 5 hari. Tapi kalau kita lihat secara teknikal analisanya menurutku cukup patut diwaspadai, dimana dia hari ini udah sampai ke arah support dia di 1130, dan di tengah-tengah antara support dan resist dia punya gap di sini teman-teman. Ya bagus kalau seumpama besok bakal melanjutkan kenaikannya jebol ke 1135, teman-teman bisa buy on breakout seperti itu. Tapi kalau seumpama ternyata false break jebol lagi ke bawah, ya mending menurutku disiplin cut loss dulu aja buat teman-teman, karena kita lihat ya cukup jauh juga ke 1070 gitu kan. Ke 1070 udah berapa, 80 poin. Iya 80 poin, hampir 7%. Udah 7% sekian. Menurutku ya mending lihat-lihat dulu aja deh. Kalau seumpama besok masuk ke 1135 teman-teman bisa buy on breakout, tapi kalau seumpama down lagi ke bawah mending dijual dulu di 1120 seperti itu. Kita lihat MACD nya juga masih datar-datar saja, tidak ada sesuatu yang menarik kayak gitu. Kita lanjut ke saham berikutnya aja, ada SIMP, dimana SIMP juga kita lihat broksumnya dulu, lupa kan. SIMP di sini dia juga bandarnya juga distribusi tipis 0,016, tapi asingnya juga net buy seperti itu. Kalau kita lihat masih sama seperti CPO sebelumnya, 0,0, distribusi dan akumulasinya tipis-tipis saja.
seperti itu ya. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya dia masih berada di fase tengah-tengah, mau beli tanggung, mau wait and see juga sepertinya masih lama juga kan, karena kalau kebiasaan di saham CPO itu agak lama, agak slowly. Kalau teman-teman buat apa namanya investasi ya mending teman-teman cari yang udah mulai uptrend lagi, jangan cari yang mungkin baru baru selesai downtrend dia baru di sidewaysin seperti itu cukup bahaya. Walaupun risk rewardnya cukup menarik, tapi menurutku cukup membuat deg-degan sih kalau seumpama ditinggal-tinggal. Ya kalau teman-teman mau pakai robo ya silakan. Kalau kita lihat SIMP juga MACD dia udah mau membentuk dead cross juga, jadi perlu waspada, mungkin bakal dibawa ke support lagi nih di 408 atau bahkan mau dibawa ke atas. Ya kita tidak tahu untuk market nanti, kali aja nanti IHSG merah lagi gitu kan. Nggak ada yang tahu ya. Seperti itu untuk saham-saham CPO, menurutku agak kurang menarik kalau aku di saham CPO kecuali yang Ali, karena aku juga Ali waktu itu rekomendasi di grup juga di area 8.000, sekarang udah di 8.000 sekian untuk swing, tapi masih untung sekian doang ya, karena aku cuman bilang waktu itu swing buat teman-teman yang nggak bisa ikut copet-copet, nggak bisa ikut nyita-nyita sana sini kayak gitu kan, menyita waktu. Teman-teman bisa masuk kayak kemarin ada Inco pergerakannya juga agak lambat ya karena swing. Kalau teman-teman minta yang cepet tapi di swing agak berat juga seperti itu. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman. Yang buat teman-teman baru lihat YouTube ini dan belum gabung ke grupnya belajar trading, di sini ada rekomendasi-rekomendasi juga buat teman-teman. Seperti kemarin di sini ada di 500, sekarang udah dibawa ke 530. Dan tadi pagi ada apa sih, ada ini ya, ada MLPL beli di 470 dan ditutup tadi di 515 seperti itu. Kita belajar gratis, nanti kalau semua teman-teman mau masuk insya Allah aku bakal naruh linknya di deskripsi seperti itu. Gitu dulu aja buat teman-teman, see you next time, semoga besok semakin cerah, see you.